Shalom saudaraku, dalam sukacita hidup bersama Tuhan, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam firman Tuhan dan doa, penguat dan pengantar memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan firman Tuhan yang melayani kita saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 43, Kejadian pasal 43, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian 43, ayat 1 sampai dengan 14. Dan judul renungan kita saat ini adalah sesulit apapun keadaan, Tuhan tidak pernah pelit menyertai kita. Sesulit apapun keadaan, Tuhan tidak pernah pelit menyertai kita. Nah, sebelum saudara membaca Alkitab sambil mendengarkan akan uraian perenungannya, mari kita berdoa, saudara. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah ucapan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Dan dalam syukur hati kami mohon diamkanlah semua suara duniawi yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, saudara dan saya mungkin termasuk dari orang-orang yang sudah sangat mengenal atau menghafal sebuah lagu rohani yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. Atau dalam bahasa Inggris, lagu ini berjudul It Is Well With My Soul. Ciptaan Horatio G. Spafford. Lagu ini adalah gambaran iman yang luar biasa dari Tuan Horatio. Sebab saat menuliskan lagu ini, ia sedang berada di tengah rasa duka yang sangat dalam. Yakni saat ia harus kehilangan 4 anaknya yang tenggelam di Samudra Atlantik. Di tengah permasalahannya, di tengah dukanya yang sangat dalam, Tuan Horatio ini tetap dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dalam dukanya yang mendalam, dia tetap bisa berulang kali berucap, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nah saudara, coba bayangkan, apabila hal seperti itu dialami oleh hal seperti yang Horatio alami ini, saudara dan saya alami. Apakah saudara dan saya bisa seperti Tuan Spafford ini? Apakah saudara dan saya bisa seperti Tuan Horatio ini yang tetap berkata nyamanlah jiwaku? Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yakub adalah sosok yang harus mengalami banyak rasa duka pada masa tuanya. Setelah anak kesayangannya Yusuf dikabarkan mati dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kini dia harus bersiap-siap untuk kehilangan anak bungsunya, juga dikisahkan dalam bacaan kita pada saat ini. Anak bungsunya yaitu Benyamin. Ia tahu bahwa hal itu sangat sulit bagi dirinya. Bahkan dia menyebut apa yang dialaminya ini sebagai malapetaka. Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-6, Kejadian 43 ayat yang ke-6. Yakub masih mengingat akan kejadian kehilangan akan anak kesayangannya, Yusuf. Jadi ketika dia harus kehilangan Benyamin, dia menganggap bahwa hidupnya penuh dengan malapetaka. Namun di tengah rasa duka tersebut, saudara-saudara, Yakub masih mengingat dan tetap berharap bahwa Allah yang Maha Kuasa tetap menyertai dirinya dan juga anak-anaknya. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-14. Dalam rasa duka, rasa takut kehilangan yang kesekian kalinya, Yakub tetap mengingat dan tetap berharap bahwa Allah yang Maha Kuasa akan tetap beserta dan melindungi dia dan anak-anaknya. Di ayat 14, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pengajaran yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan saat ini adalah bahwa di tengah kesulitan apapun, saudara ingat, di tengah kesulitan apapun, ingatlah akan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, di tengah kesulitan apapun, ingatlah akan penyertaan Tuhan. Dan percayalah bahwa keadaan yang sangat sulit sekalipun dalam hidup kita, keadaan yang sangat sulit dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku, itu tidak akan menjauhkan saudara dan saya dari penyertaan Tuhan Yesus. Jadi sesulit apapun keadaan kita, tidak akan menjauhkan kita dari cinta dan penyertaan Tuhan Yesus. Mungkin dalam keadaan rumah tangga yang sedang sulit, dalam pekerjaan kita yang sedang sulit, dalam usaha kita juga yang sedang sulit,
Atau mungkin dalam kesulitan-kesulitan tentang kesehatan kita yang harus terus kita rasakan begitu sulit. Kita belum tentu melihat tangan Tuhan. Tapi walaupun saudara tidak bisa melihat tangannya mengatasi kesulitan kita pada saat ini, percayalah saudara, bahwa dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya dapat merasakan hati Tuhan. Oh, luar biasa. Walaupun saat ini dalam kesulitan saudara dan saya tidak bisa melihat tangan Tuhan, percayalah bahwa saudara dalam tuntunan Roh Kudus dapat merasakan hati Tuhan yang penuh kasih tetap terarah kepada saudara dan saya, menopang dan menyangga kehidupan kita. Ibaratnya begini saudara, barangkali Tuhan membiarkan kita hanya melihat gurun gersang pergumulan kita. Tapi yakinlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyiapkan mata air atau sungai sukacita di balik padang gurun pergumulan-pergumulan kita. Haleluya saudara. Sehingga dengan keyakinan kita bisa memahami bahwa keadaan boleh sangat sulit, namun Tuhan kita Yesus Kristus tidak sangat pelit untuk menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Ya Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Memang benar Tuhan, kami masih ada dalam keadaan yang sangat sulit pada saat ini. Kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga kami, kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan dan usaha kami, kesulitan-kesulitan dalam berbagai macam usaha, dalam berbagai macam keberadaan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau izinkan kesulitan ini. Namun kami juga percaya bahwa Engkau tetap memberikan kami hati yang merasakan bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Sehingga kami tetap bisa mengatakan dalam keadaan sesulit sekalipun, kami bisa mengatakan kami akan tetap aman di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kekayaan firman-Mu. Biarlah kami bisa seperti Horasio yang tetap berkata, nyamanlah jiwaku dalam keadaan apapun, dalam sesulit apapun. Kami semua tetap berkata, nyamanlah jiwaku karena kami punya Tuhan Yesus dan kami dimiliki oleh Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa menyertai kami. Berkati akan kehidupan rumah tangga kami Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Jaga dan pelihara kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, Tuhan topang senantiasa. Lalu anak-anak kami pun kami serahkan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu. Yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan tolong kami, jauhkan mereka dari segala macam bencana, penyakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun, angkat dari kehidupan anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami yang sudah besar, yang mencari-cari pekerjaan, kami juga percaya mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan, mereka mendapatkan cita-cita yang mereka harapkan sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan akan orang tua kekasih kami, baik yang bersama-sama dengan kami dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau tidak akan pernah lepas penyertaan Tuhan bagi orang tua yang kami kasihi. Lindungi dan jaga mereka di hari tua sehingga mereka tetap bisa menjadi teladan yang baik buat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba atau mungkin kami sendiri, kami berdoa dengan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi akan sakit penyakit, akan proses pemulihan yang saat ini kami lakukan. Ada banyak hal yang membuat kami sulit dengan sakit penyakit yang kami derita. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, kami tetap berkata bahwa Engkau tidak pelit untuk menyertai, bahkan menyembuhkan kami. Semua yang berdoa saat ini, semua saudara-saudara hamba, subscriber yang berdoa saat ini, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yesus yang adalah Yahweh Rafa, memulihkan, menyehatkan, dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa Allah kami di dalam Yesus Kristus, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati orang-orang percaya-Mu dengan gereja-gereja, dengan persekutuan di atas muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya,
para pelayan-pelayan Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai akan bangsa dan negara kami, serta juga gereja-gerejamu dan hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin dalam gereja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut akan minggu yang baru ini dengan percaya Tuhan bahwa sekalipun ada kesulitan membayangi kami di pekan hidup yang baru ini, kami akan tetap berkata, nyamanlah jiwa kami, tenanglah jiwa kami, karena Engkau tetap setia, menyertai, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan seluruh tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.